tentang bipolar yang seperti aku di podcast kemarin ya. Iya, Aku udah jelaskan gitu kan, yang di podcast kemarin tentang bipolar yang aku tahu sih waktu dulu kenal sama dia nggak bipolar, cuman nggak tahu ke belakangan ini dia menyatakan bahwa dirinya bipolar gitu. Dan aku kan orangnya nggak terlalu kepo banget kan. Yang penting ya udahlah kalau misalkan lagi sama dia main-main gitu, atau nggak apa bantu-bantu apa dan lain sebagainya. Terus kalau yang masalah RSJ itu aku udah nggak kontekan banget sama dia. Terakhir kontak itu Lebaran. Lebaran itu pun ya cuman gimana ya, cuma dikit doang, nggak yang gimana, cuman hey gitu doang gitu. Aku nggak tahu, aku tanya kenapa kamu sakit gitu kan, sebelumnya dia waktu Lebaran kan sakit katanya, kamu sakit. Terus udah gitu aku nggak banyak nanya lagi karena aku lagi sibuk sama keluarga juga Lebaran kan, jadi aku nggak banyak tanya. Terus udah gitu dari situ menghilang, keluar dari RSJ. Aku nggak sama sekali, udah sekarang tuh udah nggak mengikuti. Soalnya gini, karena pertama ya, bukannya gimana ya, aku tuh kayak jadi kebawa-bawa gitu. Terus kayak orang tuh banyak yang di Instagram, banyak yang DM, terus banyak yang komen, lu manajernya, lu ini asistennya, lu gini. Saya kan bukan asisten, bukan manajer. Asisten manajer kan dibayar, ini kan aku enggak gitu. Cuman waktu itu emang pernah dia minta tolong sama aku, apa salahnya ya, dia orang minta tolong dong temenin aku sampai masalahnya kelar. Ternyata kan bukannya kelar, malah makin nambah masalah baru lagi. Iyalah mas, sekarang masnya punya teman, tiba-tiba masnya nggak kenapa-napa, tiba-tiba masnya kebawa-bawa, mesti bolak-balik, mesti ke kantor polisi. Aku mah kaget aja yang tidak pernah berurusan dengan polisi, jadinya berurusan dengan polisi. Walaupun menjadi saksi kan, tetap aja surat-surat tuh datang ke rumah. Yang tadinya datang ke rumahnya dia, lama-lama jadi datang ke rumah aku. Ya orang tua aku yang terima, ya gimana dia nggak stres, dia menanyakan ini apa gitu loh. Kalau aku itu nggak tahu ya, kalau yang masalah utang piutang itu aku nggak tahu dan aku nggak pernah menanyakan ke dia gitu. Kalau itu masalah ya utang, kalau misalkan emang dia ada punya utang dengan apa teman-temannya dia atau gimana, tolong selesaikan lah gitu. Apa yang sudah di ya sekarang banyak kan berita bermunculan tentang utangnya dia apa dan lain sebagainya, ya mungkin itulah orang-orang yang emang bener diutangi gitu. Tingkah laku ya paling itu sih terakhir yang tiba-tiba aku kebawa-bawa, dalam artinya bukan kebawa-bawa gimana ya, maksudnya yang jadi sebagai saksi ini gitu loh. Korban sudah ketemu. Arif, telepon apa medis apa sudah siap? Ya, Ben.
kronologi pastinya saya kan nggak di lokasi ya, saya nggak di TKP, saya cuma dengar, saya ditelepon pagi-pagi, saya masih lagi tidur, saya baru tidur jam 2 malam karena saya baru selesai meeting itu kurang lebih jam 1 nyampe rumah. Saya memang nggak bisa tidur karena saya pikir pengaruh dari kopi, tapi saya kan batuk-batuk terus tuh, cuma saya nggak ada firasat sama sekali, bahkan mimpi juga nggak ada sama sekali. Tapi adik saya sempat ada mimpi-mimpi gitu sebelumnya, sebelum mereka berangkat. Nah, terus saya pagi sekitar jam 7 kurang, saya ditelepon sama adik saya berkali-kali. Terus langsung adik saya nangis, yang cowok kan, yang ada di, kebetulan ada di sini juga, bukan di Labuan Bajo. Karena yang di Labuan Bajo nggak ada yang bisa hubungin saya, karena kan handphone masih terjebak di dalam kapal kan. Mereka kan pasti harus menyelamatkan badan dulu, ibaratnya gitu, menyelamatkan anak-anak sama keluarga yang lain gitu kan. Jadi mereka tuh pakai telepon orang kru kapal di kapal lain. Itu pun pinjam Instagramnya. Terus mungkin adik saya nggak hafal nomor saya, jadi saya dihubungin sama adik saya yang ada di sini karena dia berhasil menghubungin adik saya yang di sini kan. Terus dia bilang katanya mama meninggal. Saya mikir, saya tuh pertama kali adalah mama tuh meninggal karena naik padar, nggak kuat jantungnya kan. Aku pikir begitu karena posisi itu jam segitu, karena harusnya naik padar kan jam 5 pagi gitu. Biasa tuh naik padar jam 5 pagi. Terus adik saya bilang karena tenggelam. Saya kaget, apa berenang jam segitu ngapain gitu. Terus kata adik saya lagi, adik saya lanjut, Ica adik saya yang terakhir belum ketemu, katanya gitu. Saya kaget banget di situ. Kenapa kalian berenang di mana? Saya bilang gitu. Enggak, kapalnya katanya miring. Kapalnya tenggelam katanya gitu. Cuma saya kan nggak tahu kronologinya seperti apa sih. Udah shock banget di situ. Saya nggak bisa tidur lagi. Padahal saat itu saya ngantuk banget. Saya sampai saat ini belum makan, belum cukup makan juga. Saya benar-benar masih kalut banget, kayak masih mimpi. Jadi saya salah satu penumpang juga di kapal itu. Jadi ibu saya itu, saya tahu tidur di bawah itu sebenarnya masih 50-50 apa jadi tidur di bawah atau enggak. Kalau adik saya udah fix dia tidur di bawah, karena sebelum kejadian itu dia udah mau tidur di kamar saya gitu, pegang-pegang kasur saya gue tidur sini aja deh, dia bilang itu nggak mau di bawah. Cuman udah saya iyain, tapi kayaknya nggak dikasih sama ibu saya, udah dibawa aja mama temenin, kayaknya kayak gitu. Jadi pas saya udah berhasil dievakuasi, itu air kan tinggal sejengkal muka saya lagi di ruangan itu, karena saya ketahan kasur kan ngambang koper-koper, karena kamar sempit, dan anak saya umur 2 tahun dan 4 tahun. Habis saya dievakuasi ke kapal lain yang ada di situ, itu cuma ada 2 kapal kami sama kapal orang lain yang lebih besar ukurannya. Itu skoci pun dari kapal lain gitu, mereka udah lihat kami dari jauh, udah mulai gini-gini. Habis itu saya awalnya tuh saya pikir miring aja, habis itu lurus lagi. Pas saya udah tiduran lagi, saya pikir miringnya itu karena saya tiduran gitu kan, karena miringnya itu pas banget ke kepala kami di bawah. Habis itu memang air cepat banget masuknya karena bukan bocor ya kapalnya, jadi kan kalau bocor mungkin pelan-pelan masuk. Ini memang dimiringin, jadi langsung masuk dari samping. Nah pas masuk dari samping itu saya aja kurang dari 10 detik gitu, air udah segini pagi yang di bawah. Jadi pas udah dievakuasi ke kapal lain, saya pinjam salah satu handphone ABK di situ untuk DM kakak saya, karena yang saya tahu cuma nama Instagram dia kan. Aduh, nggak follow-followan lagi, pasti kakak saya kan nggak baca, biasanya dia ada di request message kan. Habis itu saya email udah pakai si orang itu. Akhirnya saya berpikir, coba deh saya masuk Instagram saya ke situ. Barulah pas saya masuk ke Instagram itu saya pe gitu, nggak juga ada balasan gitu. Saya udah bilang, Cong bangun, Cong, kapal tenggelam gitu, ambal tenggelam, mama sama Ica belum ketemu. Saya bilang gitu, nggak dibalas-balas. Nah pas udah Instagram saya ingat ada kakak ipar saya satu lagi, langsung saya hubungin dia, dan alhamdulillah dia udah bangun gitu, dan dia langsung jawab, minta nomor Kak Ayu dong gitu. Udah gitu ditelepon nggak diangkat-angkat juga Kak Ayu. Akhirnya saya nggak mau ngabarin kakak ipar saya, takut dia shock gitu kan, karena harusnya mereka ikut kami ke Bajo, tapi mereka cancel. Habis itu saya bilang, tolong mama meninggal, saya bilang gitu, Ica belum ketemu. Itu saya belum tahu ibu saya udah ada apa belum gitu. Pas saya lihat dari jauh kapal
kapal, adik saya udah nangis-nangis, udah ada selimut warna putih. Saya bilang, itu siapa? Itu siapa? Saya bilang, mama. Dia bilang, masih ada mama? Saya bilang, udah nggak ada. Sambil dia nangis. Terus baru Basarnas datang. Jadi yang evakuasi adik saya, mama saya itu tim dari kapal lain. Mereka mau mengorbankan nyawa mereka gitu demi bukan tamu mereka. Mereka selam ke bawah, tarik ibu saya. Yang adik saya baru 4 jam lebih, hampir 5 jam baru dievakuasi. Itu sama tim SAR memang, sama tim penyelam. Cuman yang saya sayangkan itu mungkin nggak langsung ngecek ke setiap ruangan, karena yang dicurigai adik saya sudah keluar kapal terbawa arus itu enggak, ternyata adik saya di kamar mandi terjebak. Makanya jadi dari awal nyelam tuh nggak langsung begitu masuk kamar, nggak buka semua kamar mandi. Ada kan kamar di lower deck itu cuma 2 gitu. Cuman memang posisi tangga masuk ke dalam lower deck itu yang posisi di bawah air. Jadi ibu saya mungkin begitu keluar itu kan naluri kita menyelamatkan diri pasti berenang ke atas. Mungkin dia gini-gini karena gelap. Maunya kan dia kalau susurin tangga dia berenang dulu ke bawah gitu kan, baru dia lolos. Nah ibu saya nggak jago berenang. Terus mungkin dia berat karena waktu ada tamu juga tidur di bawah. Dia selamat walaupun biru-biru. Dia sempat dengar ibu saya bilang minta tolong, dan ini pintu udah kebuka dikit ya. Udah kebuka dikit. Berarti pintu. ibu saya tuh udah pergi karena adik saya masih dijebak di toilet gitu. Makanya kalau misalnya ibu saya nggak nungguin adik saya, mungkin ibu saya bisa selamat keluar bareng orang yang di sebelah kamarnya. Tapi itu miringnya emang cepet banget, kayak saya kayak mimpi itu. Karena kan masuk airnya cepet banget dari atas. Ibu saya kebetulan yang punya kapalnya adik laki-laki saya. Ibu saya pertama kali ini mau ke Bajo sama adik saya udah seneng. Nah kebetulan ayah saya juga udah 1,5 bulan kawanin adik saya yang punya kapal ini di Bajo. Jadi baru ketemu ibu saya lagi. Nah setelah 1,5 bulan ini, habis itu belum 24 jam ibu saya udah pergi. Makanya ayah saya betul-betul terpukul. Pak nyelam aja, Papa nyelam aja. Udah ditahan-tahan, jangan Papa bisa lewat juga. Karena itu 1,5 jam dari saya di kapal, yang dievakuasi itu, ibu saya baru diantar. Berarti kan udah nggak ada 2. Pokoknya adik saya yang lebih lama itu. Itu pas saya udah keluar berhasil nafas itu dari kamar, saya pas ngeliat kapal udah miring gitu kan, saya posisi masih di air laut tuh. Itu kaget, saya pikir ini mimpi gitu. Saya bilang belum kepikiran ibu saya tuh, karena kayak saya dengar suara ibu-ibu jadi tamu-tamu pada loncat juga. Jadi mereka mengevakuasi diri sendiri. Kru tuh bantunya mungkin cuma 5% lah. Habis itu nggak terlalu gimana ya, karena saya yang dievakuasi pertama. Cuma ada 2 foreigner yang memang cukup perdarahan, jadi harus segera dibawa ke kapal itu ya, walaupun biar nggak habiskan darahnya karena luka sobek. Dia mecahin kaca, panik dia biasa. panik ya. Dia padahal ada pintu balkon, dia bisa, karena dia kamarnya paling atas, cuma kerendam air itu cuma selutut aja, sempat bawa paspornya segala macam. Cuman saya yang habis-habisan, dan apalagi ibu saya gitu ya. Itu sih. Ya saya senang lah, artinya kan ini ada kelanjutan prosesnya dengan laporan saya gitu. Artinya memang pihak penyidik, kepolisian juga serius gitu kan atas laporan kami kemarin ini gitu. Ya saya lagi menunggu lagi gitu tahap berikutnya setelah mereka sudah diperiksa, itu tahap apa, seperti apa kan saya menunggu. Makanya saya update terus dengan pengacara gitu ya. Artinya dari pihak saya sudah selesai semuanya. Saya sudah menyerahkan barang bukti, chatting, foto-foto semuanya, dan kontrak saya gitu kan. Karena kalau mereka bicara saya kerjasamanya maksudnya apa nih gitu ya kan. Kalau kerjasama kan kayak saya kontrak dengan beberapa brand ambassador itu kan juga kerjasama ya kan gitu. Cuman kalian harus tanya gitu, kerjasamanya saya dengan mereka ini bentuknya apa gitu. Kalau bentuknya saya brand ambassador, artinya kan memang saya tidak terlibat dalam aplikasinya, penerimaan uang, kantornya ya saya nggak tahu gitu. Memang seperti orang memang layaknya brand ambassador aja, disuruh foto,
disuruh upload, disuruh promo, disuruh ikut launching segala macam. Nah itu tugas saya kan, udah selebih dari itu saya nggak tahu lagi gitu. Bagaimana saya bekerja sama dalam bentuk project mereka, saya aja yang pernah masuk uang, yang meminta uang saya pribadi 100 juta yang masuknya ke rekening pribadinya istrinya seorang aparat ini, itu pun saya pribadi aja nggak dapat aplikasinya, itu uang saya loh gitu, ya kan. Artinya memang saya tidak tahu project mereka itu seperti apa gitu. Saya hanya ibaratnya hanya sebagai artis brand ambassador yang dikontrak, yang mengikuti mereka adalah udah kamu promo ya, kamu foto ya, kamu launching ya, udah itu aja gitu. Tapi dengan adanya kecurigaan saya di awal bahwa brand ambassador saya nggak dibayar, jasa saya nggak dibayar, terus juga uang saya yang 100 juta nggak tahu aplikasinya bagaimana, nggak ada laporan juga setiap saya minta. Ya artinya kan memang saya akhirnya berpikir ada indikasi tidak beres. Nah begitu saya laporkan kemarin di Polres Selatan, dengan munculnya berita, akhirnya kan memang banyak investor yang merasa ini nggak benar, yang protes minta dikembalikan uang itu gitu ya. Nah saya juga masih ada di dalam grup Angel Token itu, karena apa? Saya harus memantau gitu. Saya lihat memang banyak mereka janji-janji mau mengembalikan uang itu, bahwa ia akan mengembalikan, akan merefund itu semuanya. Tapi sampai detik sekarang banyak juga yang protes bahwa itu semuanya tidak terrealisasi gitu kan. Nah artinya kalau orang bilang mau mengembalikan, ya berarti kan dia merasa memang ada yang nggak beres dong gitu kan. Nah itu aja sih, nanti selanjutnya ya kita tunggu aja proses hukumnya seperti apa. Saya baru saja memberikan keterangan atas laporannya Mbak Angel. Saya sudah memberikan keterangan, memberikan bukti. Sekarang saya tinggal ikuti proses hukum yang berlaku. Saya terima kasih juga untuk Polres Jakarta Selatan sudah memberikan saya hak jawab. Sisanya saya no comment dulu. Terima kasih semuanya. Saya nggak sebut dengan BAP, nanti nggak enak soalnya. Ya, pertanyaannya ada sekitar 28. Kalau saya nggak perlu dengan jawaban mereka ya, karena kalau orang merasa dia benar, pasti dia bisa membuktikan atau menjawab semuanya. Tapi itu pun saya nggak perlu jawaban mereka. Yang saya perlukan adalah setelah saya lapor, biar polisi nanti yang akan bertanya sama dia dan akan menganalisa dan meminta buktinya gitu kan. Nah itu yang paling penting gitu. Udah nggak penting buat saya dia harus ngomong ini itu gitu kan. Udahlah kan dari pihak polisian aja nanti yang menentukan dia salah atau bagaimana, ya dia harus berani membuktikan apa yang dia sudah ucapkan di penyidik. Kalau Claudia besok, yang istri aparat ini besok ya Bang ya? Besok. Sebagai saksi. Ya, sebagai saksi. Jadi begini, selaku kuasa hukum dari Mbak Angel, tentunya kami di tingkat pertama kami mempercayai apa yang disampaikan oleh Mbak Angel, apalagi disertai dengan fakta-fakta yang disampaikan oleh Mbak Angel, termasuk saksi-saksi, kemudian bukti-bukti yang ada, sehingga kami bisa meyakini bahwasanya apa yang disampaikan adalah natural, artinya benar ya, terjadi. Tinggal kita akan melihat sejauh mana proses ini bergulir di penyelidikan. Oh, nggak ada khawatirnya kalau saya. Kalau dalam berperkara kami selaku pengacara nggak ada khawatirnya. Biasanya perkara benar atau salah pun kami nggak khawatir, karena kami melakukan upaya menerangkan keadaan hukum. Gitu, jadi nggak ada khawatir. Apalagi benar ya Bang. Benar. Semuanya kan beda. Khawatir itu kalau ditinggal pacar kita khawatir. Tapi ini enggak. Jadi kita kalau berpengacara ya nggak ada khawatirnya. Yang penting fakta-fakta adalah jelas, bukti-bukti adalah jelas, saksi adalah jelas, sehingga kita bisa menganalisa dengan baik dan mudah-mudahan benar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.